Pangeran Henry dari Champagne biasanya duduk di kursi belakang untuk tentara salib, yang lebih terkenal di pengepungan Acre, seperti Richard de Lionheart, Philip Augustus, atau bahkan Guy dari Lusignan, tetapi usahanya di sana layak untuk lebih dikenal. Dia mengambil alih komando seluruh pasukan dan membawa beberapa kemiripan ketertiban dalam perang salib, mengarahkan fokus operasi menjauh dari pasukan Saladin dan kembali ke kota itu sendiri. Untuk tahun sebelumnya, orang-orang Kristen secara bergantian menyerang tembok kota dan bertempur, tetapi tidak ada strategi keseluruhan yang memandu keputusan penyerangan. Hanya benteng dari kamp tentara salib dapat dianggap sebagai langkah strategis. Dua serangan terhadap Saladin dan serangan berkala terhadap kota adalah merupakan reaksi terhadap kondisi-kondisi yang mendesak dan bersifat ad hoc. Di bawah kepemimpinan Henry, bagaimanapun, semua itu berubah dan tentara salib mendedikasikan diri mereka pada rencana merebut Acre terlebih dahulu, dan berurusan dengan tentara muslim di urutan kedua. Pergeseran strategi ini paling jelas terlihat dalam sumber-sumber Arab. Mereka mencatat dedikasi Pangeran Henry pada perang pengepungan dan, khususnya, fokusnya pada penggunaan artileri untuk melawan tembok batu Acre. Trebuchet diatur di sekeliling kota dan proyektil diluncurkan dalam pemboman reguler sebagai senjata ditembakkan siang dan malam. Seiring berjalannya waktu, tembok-tembok itu mulai retak karena hentakan konstan. Henry mungkin juga memerintahkan para penyadapnya untuk beraksi. Tentara salib membangun gundukan tanah yang sangat besar yang perlahan-lahan maju ke arah kota, dan terlindung di balik gundukan itu ada dua trebuchet Henry. Dalam menghadapi serangan terkoordinasi seperti itu, garnisun Acre menggunakan apa yang paling tepat digambarkan sebagai tembakan balasan. Pertama, mereka membalas tembakan trebuchet dengan proyektil mereka sendiri. Dua jenis artileri yang dijelaskan. Salah satunya adalah pelempar batu yang melemparkan besar ke arah mesin-mesin Kristen, merusak beberapa di antaranya dan dalam jarak jauh. Dua orang diminta untuk mengisi senjata gendongan, funde. Garnisun juga memiliki setidaknya satu balista. Pada satu kesempatan, ujung dua baut dibakar, dan rudal ditembakkan secara berurutan ke sisi trebuchet tentara salib. Tidak hanya membakarnya, tapi juga mesin lain yang berada di atasnya. Tindakan balasan kedua mengikuti prinsip yang sama, yaitu menghancurkan artileri tentara salib dengan api, tetapi dengan nafta, bukan dengan benda tajam yang menyala. Meskipun artileri pada masa itu dapat meluncurkan guci-guci api Yunani Arab pada jarak pendek. Nafta terlalu mahal sehingga berpotensi terbuang untuk tembakan jarak jauh. Memang, karena blokade, jumlah yang tersedia bagi umat Islam harus diselundupkan melalui perenang, yang kedatangannya kemudian akan ditandai kepada Saladin melalui merpati pembawa. Sebagai gantinya, guci-guci ini harus diantarkan ke sasaran dengan tangan. Dua pemimpin garnisun, Emir Craggs dan Husamuddin Abul Haija, memutuskan untuk menggunakan pasukan kavaleri untuk melakukan tugas tersebut. Gerbang Acre dibuka secara bersamaan, dan para penunggang kuda muslim langsung melesat menuju mesin pengepungan. Ketika mereka berada dalam jarak dekat, mereka melemparkan botol-botol nafta dan berkuda pergi. Beberapa dari perangkat itu dilalap api, dan 70 tentara salib terbunuh dalam huru-hara dan yang lainnya ditawan. Mengingat parit-parit pelindung yang dibuat di depan kamp Kristen, potongan-potongan artileri ini pasti diposisikan tepat di dalam perimeter. Serangan mendadak itu juga harus benar-benar mengejutkan tentara salib, karena salah satu mesin, yang mana Count Henry telah seharusnya dibayar 1.500 dinar, berada lebih jauh dan belum ditarik dalam jangkauan serangan ke kota. Mesin itu juga hancur. Namun, tidak semua penunggang kuda kembali dengan selamat. Emir Husam, yang secara pribadi mengambil bagian dalam serangan itu, rupanya terlempar dari kudanya oleh seorang ksatria dan, dalam prosesnya, buah zakarnya dibakar dengan api Yunani. Peristiwa ini tampaknya terjadi pada bulan Agustus, dan diakhiri pada tanggal 3 September. Dalam rentang waktu yang sama, beberapa perbekalan diselundupkan ke dalam kota. Pada Minggu 24 Agustus hingga 2 September, sebuah kapal pasokan dari Beirut berhasil mencapai pelabuhan dalam Acre dengan menyamar sebagai kapal Kristen, mengibarkan bendera yang dihiasi salib dan para pelautnya mengenakan pakaian barat. Meskipun bocah itu bertemu dan ditanyai oleh kapal-kapal tentara salib. Taktik itu berhasil dan mereka mengizinkan melewatinya ke area pelabuhan.
Rantai itu dengan cepat diturunkan dan memasuki pelabuhan, mengantarkan 400 giaras gandum, keju, jagung, bawang, dan beberapa ekor domba kepada para penjaga yang kelaparan. Ketidakefektifan dari blokade Kristen terungkap lagi hanya 2 minggu kemudian. Lulu, yang telah menjalankan blokade tentara salib secara efektif pada bulan Desember sebelumnya, mengirimkan kabar dari Acre bahwa persediaan akan segera habis. Saladin mengatur 3 bot Shas Mesir untuk memasok kembali kota, dan pada 16 September ini kemudian berhasil menyelinap melalui blokade kapal-kapal tentara salib, sekali lagi dengan menyamar sebagai orang Kristen. Jelas, pertahanan pelabuhan Kristen sangat buruk, dan karenanya Count Henry sekarang mengambil sudut pandang yang berbeda pada masalah pasokan ulang pantai Acre. Ia bertujuan untuk menangkap Menara Lalat, menara di posisi tenggara pelabuhan Acre. Di antara itu dan menara lain, sebuah rantai raksasa direntangkan di pintu masuk pelabuhan untuk melindungi kapal-kapal Muslim di dalamnya. Pengendalian rantai itu akhirnya akan menutup pintu masuk untuk selamanya. Dan dimulai yang kedua, Angkatan Laut kedua dari operasi pengepungan Count Henry pada akhir September. Henry tidak terlibat dalam serangan itu secara pribadi. Serangan itu terdiri dari 2 cabang. Pertama, orang-orang telah memasang salah satu dapur mereka dengan menara pengepungan, yang tingginya menyaingi dinding Acre. Tingginya 3 lantai dan menampung pasukan rudal yang dengan demikian dapat menembaki Menara Lalat dari ketinggian yang sebanding. Menara ini juga dilapisi kulit untuk menangkal serangan rudal. Dengan cara ini, menara ini menyerupai 3 menara darat yang dibangun tahun sebelumnya di sisi darat Acre, tetapi dengan perbedaan penting. 2 pengepungan juga dibangun. Rencananya adalah untuk menyibukkan para penjaga menara dengan tembakan rudal, untuk mendaratkan pasukan dengan aman, yang kemudian akan menaiki menara dengan tangga tersebut. Kapal-kapal lain ditugaskan untuk mengawal dapur umum yang diakali dan mempertahankannya dari serangan mendadak Muslim dari pelabuhan. Fase awal pertempuran berjalan dengan baik bagi tentara salib. Sebagai dapur pengepungan mendekati Menara Lalat, para pembela yang terakhir memberikan perlawanan yang kuat yang seimbang, karena rudal terbang kembali dan sebagainya. Akhirnya, tentara salib melemparkan jangkar dan memukul dapur ke ujung tahi lalat tempat menara itu berdiri. Ini memungkinkan tentara untuk turun dengan tangga pengepungan dan menaiki menara. Sementara itu, dapur-dapur lain berhasil menahan kapal-kapal Muslim yang keluar dari pelabuhan dan membunuh banyak pelaut mereka. Tetapi kemudian keadaan berbalik, para pembela Muslim di menara menjatuhkan potongan-potongan besar kayu dan batu ke atas tangga-tangga, menjatuhkan beberapa tentara dan meremukkan yang lainnya. Yang lebih problematis lagi, dekatnya jarak dari dapur memungkinkan para Muslim untuk melemparkan guci api Yunani ke arahnya, dan menara pengepungannya, yang tidak terlindungi oleh kulit yang basah kuyup, terbakar. Api menyebar ke dapur kapal itu sendiri dan para pelautnya meninggalkan kapal. Orang-orang Pisans di sekitar Menara Lalat juga harus mundur, sehingga serangan itu gagal. Ibnu Sa'd menggambarkan serangan itu terdiri dari 3 dapur, 1 dengan menara pengepungan, sebuah kapal api, kedua yang dibakar dan ditusukkan ke tengah-tengah armada Acre, dan kapal pendaratan ketiga di mana tentara salib menggunakan kucing Wales untuk melindungi mereka ketika mereka mendarat di Tahi Lalat. Serangan itu kemudian gagal, karena angin bergeser dan kapal api melayang ke kapal-kapal tentara salib lainnya, membakar mereka dan membuat mereka mundur. Ibnu Sa'd juga mengklaim bahwa Jerman menyerang menara yang sama sebulan kemudian, pada tanggal 17 Oktober, kali ini tidak hanya menempatkan menara pengepungan di atas sebuah dapur, tetapi juga melengkapinya dengan sebuah jembatan gantung. Mereka hanya bisa menyaksikan kapal mereka juga dilalap oleh api Yunani. Setelah serangan yang gagal, volume kapal-kapal Muslim yang mencoba membantu kota semakin meningkat. Pada suatu malam yang gelap dan penuh badai di akhir Oktober, 15 kapal dari Mesir bergerak menuju pelabuhan, 3 kapal besar yang didahului oleh 13 kapal kecil. Badai itu begitu buruk sehingga kapal-kapal tentara salib menolak untuk terlibat, tetapi umat Islam mengalami kesulitan untuk menavigasi perairan yang terbuka dan bergejolak. Beberapa kapal bertabrakan tetapi masih bisa mencapai pelabuhan, dan 2 kapal lainnya hancur di pemecah gelombang berbatu. Kapal ketiga, sebuah dapur, hanyut ke pantai dan diambil oleh tentara salib, yang kemudian merampas perbekalan dan membunuh para pelautnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, angin yang berlawanan juga memaksa 2 kapal tentara salib ke pantai, di mana mereka disita oleh umat Islam dengan cara yang sama.
Serangan terhadap Menara Lalat telah gagal, tetapi serangan itu dan serangan-serangan pengepungan lainnya menunjukkan aspek-aspek penting dari pergeseran strategi di bawah Henry dari Champagne. Tentara Salib telah menetapkan titik-titik fokus untuk serangan mereka, membuat zonasi di bagian dinding Acre. Sebagai gantinya bukannya hanya meluncurkan serangan langsung ke kota. Alat mekanik yang tergantung lebih pada teknik dan kreativitas daripada serangan umum ke dalam barisan Saladin. Fokus pada pelabuhan juga cerdas, mengingat ketergantungan timbal balik pada pasokan laut, tentara Salib berusaha untuk menghentikan pasokan Muslim sementara secara bersamaan memfasilitasi mereka sendiri di pantai pelabuhan. Siapa yang menguasai menara mengendalikan menara, maka dia akan mengendalikan pelabuhan. Hal ini masuk akal, meskipun tidak berhasil, operasi Menara Lalat mungkin juga telah mengilhami para tentara Salib untuk mencoba prestasi serupa dalam bidang teknik angkatan laut. Selama Perang Salib keempat, Doge Venetia, Enrico Dandolo, memerintahkan jembatan terbang yang dipasang di tiang-tiang kapalnya, dan kapal-kapal itu dilindungi dari api Yunani dengan kulit binatang. Pada tanggal 16 Juli 1204, kapal-kapal itu menyeberangi tanduk emas ke dinding pelabuhan Konstantinopel, kembali tembakan artileri dari Bizantium bertahan dengan ketapel mereka sendiri. Ketika kapal mencapai tembok, jembatan diturunkan dan tentara Salib segera merebut seperempat menara di sisi kota. Meskipun ini, bisa dibilang, pada dasarnya, menara pengepungan, perbandingan yang lebih dekat dengan Acre adalah Damietta selama Perang Salib kelima. Dua dapur disatukan untuk menopang menara pengepungan besar yang dirancang oleh ahli skolastik Oliver dari Paderborn, seperti yang ada di Acre. Menara ini dilindungi oleh kulit binatang untuk menangkal serangan nafta. Pada 24 Agustus 1218, kapal berlabuh di Menara Rantai, Burja Silsilah, di Damietta yang menjaga jalur di Sungai Nil, dan tentara Salib berhasil menyeberangi gangplan yang diturunkan, merebut menara tersebut dan memotong rantainya. Kembali ke Acre, Henry dari Champagne memiliki lebih banyak trik lengan bajunya. Serangan musim gugur terhadap kota itu berlanjut setelah penghancuran Trebuchet dan kegagalan untuk merebut Menara Lalat. Pada 15 Oktober, tentara Salib mendorong maju dua pemukul besar domba jantan yang sangat besar dan mulai menyerang dinding-dinding batu. Domba jantan pertama adalah milik Thierry, Uskup Agung Besancon. Itu adalah tiang kapal yang berujung dengan besi di kedua ujungnya, dan berayun dari tali yang digantung di dalam yang sisi-sisinya ditutupi dengan lembaran besi untuk melindunginya dari artileri Muslim. Bagian depan domba jantan itu ditutup dengan kepala logam tumpul. Domba jantan kedua adalah milik Henry sendiri, kepalanya berujung dengan batang logam, lebih baik untuk menembus daripada menghancurkan. Domba jantan ini dikurung dengan cara yang mirip dengan milik Thierry, meskipun tidak disebutkan bahwa kandangnya terbuat dari besi. Anehnya, kedua domba jantan itu dikatakan telah dipekerjakan di dinding Acre, bukan gerbangnya. Orang membayangkan bahwa domba jantan berujung, khususnya, akan lebih cocok untuk mengemudi melalui pintu kayu daripada mortir batu. Sejumlah besar orang Kristen lainnya bergabung dalam penyerangan itu, beberapa ditempatkan di parit Acre dengan busur panah, yang lainnya bergerak ke arah tembok, terlindung di dalam kucing dan induk babi atau dengan perisai kayu, sementara yang lain membawa perisai kayu, sementara yang lainnya membawa tangga pengepungan ke depan. Meskipun biaya yang tinggi dan konstruksi yang canggih dari domba jantan pemukul, serangan itu tidak berhasil. Meskipun tentara Salib berhasil menyerang tembok beberapa kali, mesin-mesin mereka hancur. Penetralan ram Thierry, yang secara visual lebih indah, digambarkan dengan baik. Para penjaga kota menunggu sampai domba jantan itu rata dengan tembok, dan oleh karena itu tepat di bawah mereka, dan kemudian mulai membombardirnya. Benda-benda berat seperti potongan-potongan kolom batu dan balok kayu dijatuhkan di atas dalam upaya untuk menghancurkan perumahan. Baut panah melayang ke arah kucing, ketika para muslim mencari celah yang rentan. Kemudian datanglah api. Pertama, mereka menjatuhkan beberapa kayu bakar dalam bentuk semak-semak kering di atas kucing, dan kemudian belerang, tar, lemak hewan, dan pitch, pada dasarnya segala sesuatu yang mudah terbakar. Ini semua diikuti oleh stoples nafta, yang menyulut atap dan balok kucing dan akhirnya mengular ke domba jantan itu sendiri. Ketika api menyebar, operator domba jantan itu melarikan diri. Melihat hal ini, para muslim membuka gerbang kota dan berbaris maju melawan pengepung yang lainnya.
dengan gagah berani menuju penutup kayu mereka dan juga melompat ke dalam parit untuk membunuh pasukan rudal. Dalam prosesnya, mereka berhasil membakar pasukan pemukul Count Henry, meskipun mereka kehilangan 80 orang dalam prosesnya. Ram kedua ini tidak mengalami kerusakan separah Thierry, dan senjata itu direbut oleh garnisun Acre. Itu adalah ditarik ke kota, di mana orang-orang memadamkan api, melepas tutup logam dari domba jantan itu, dan mengirimkannya kepada Saladin sebagai cindera-mata. Secara keseluruhan, strategi Henry of Champagne memiliki hasil yang beragam dalam jangka pendek. Di satu sisi, ia telah mengarahkan energi tentara salib terhadap pertahanan Acre, yang, bagaimanapun, merupakan target utama tentara pada saat itu. Meskipun serangan rudal yang terus-menerus tidak menghancurkan tembok, mereka telah melunakkannya di banyak tempat, dan ini adalah titik lemah yang dapat dieksploitasi dalam serangan di masa depan. Di sisi lain, dia hanya tertarik untuk menyerang tembok, bukan barisan Muslim yang berada di luar camp. Ini berarti rencana serangan yang panjang dan statis yang tidak melibatkan banyak tentara. Tidak berarti bahwa tentara Kristen tidak ada yang bisa dilakukan, pertahanan parit dan benteng tetap prioritas utama. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Oktober, Roger dari Howden melaporkan bahwa sekitar 4.000 orang Muslim mengalir keluar dari kota menggunakan api Yunani membakar sebagian benteng kayu.